semuanya, kembali kita berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di Zakaria pasal yang kelima. Jadi memang benar bahwa di kitab Zakaria ini ada begitu banyak penglihatan yang tertulis. Ada 8 penglihatan. Dan masing-masing penglihatan punya artinya sendiri-sendiri. Dan tentu saja memahami penglihatan-penglihatan ini dan bagaimana menerapkan di dalam kehidupan kita bukanlah hal yang mudah. Karena memang butuh penafsiran. Dan penafsiran ini pun bermacam-macam. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, dan menerangi kita. Sehingga kita bisa memahami apa yang firman Tuhan maksudkan buat kita semuanya. Khususnya di pasal yang kelima ini, yaitu tentang penglihatan ke-6, gulungan kitab yang terbang, dan penglihatan ke-7, perempuan dalam kantang. Memang cukup sulit untuk kita mengerti apa maksudnya, apa artinya. Tetapi ada beberapa yang saya bisa simpulkan atau garis besar daripada penglihatan-penglihatan ini. Kalau tentang gulungan kitab yang terbang, maka di sini Tuhan tidak mengajar kita untuk kita hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai ada orang yang bersumpah palsu. Jangan sampai kita berdusta. Jangan sampai kita berdosa karena perkataan kita. Bangsa Israel, dia pulang untuk membangun kembali bait suci, dan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhan sendiri berjanji menjadi tembok berapi. Tuhan sendiri meneguhkan janjinya, bukan kuat dan gagahmu, tetapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Maka di pasal yang kelima kembali Tuhan mengingatkan, hati-hati dengan dosa perkataan, dengan sumpah palsu. Sebab itu bisa menjadi jerat buat kita, sehingga rancangan Tuhan yang ajaib, rancangan Tuhan yang besar itu bisa gagal karena kita jatuh di dalam dosa perkataan ini. Demikian juga penglihatan yang ke-7, perempuan dalam kantang. Ini berbicara tentang kejahatan di seluruh negeri. Ini berbicara tentang kefasikan. Kesimpulan saya, ini bicara soal dosa. Maksud penglihatan ini ditulis supaya Anda dan saya hati-hati dengan dosa. Apa yang kita bangun dengan susah payah itu bisa hancur sekejap mata hanya karena dosa. Jangan sampai kita dengan susah payah, dengan waktu yang panjang menjaga hidup bersih, menjaga hidup kita menjadi berkat, dan memang Tuhan mengangkat, memberkati kita. Tapi begitu kita mengizinkan dosa masuk, selesai sudah apa yang kita bangun dengan susah payah. Bukankah itu patut disayangkan? Maka ketika mengingat kembali peristiwa atau sejarah kehidupan Daud, ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Anda lihat Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, dan dia meniti karirnya dari bawah. Dia mengalami proses Tuhan yang luar biasa, hingga akhirnya Tuhan mengangkat dan memberkati Daud. Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda, dan dalam kepemimpinan Daud, Tuhan memberikan banyak kemenangan kepada Daud. Namun lihat, ketika Daud tidak waspada dan mengizinkan dosa itu masuk di dalam hidupnya, dia berzina dengan Batsyeba. Apa yang terjadi? Dosa merusak, dosa menghancurkan. Anda lihat serentetan akibat daripada dosa Daud mulai terjadi. Anak-anaknya saling bunuh, anaknya yang satu memperkosa anaknya yang lain, dia sendiri dikudeta oleh Absalom. Itu hal yang sangat menyedihkan. Dari mana datangnya? Dari dosa dan kefasikan. Maka penglihatan ke-7 ini juga menjadi pengingat buat kita semuanya. Jangan sampai rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah gagal digenapi karena hidup kita berada di dalam kefasikan, karena ada dosa yang tidak kita bereskan. Mari cek hati kita, selidiki hati kita sebagaimana doa Daud di dalam Mazmur. Selidiki hatiku, ujilah aku ya Tuhan, ketahuilah segala pikiranku.
Kalau memang Tuhan menunjukkan ada banyak dosa yang harus kita bereskan, maka kita perlu bereskan segera di hadapan Tuhan. Minta Tuhan mentahirkan kita. Dan dengan hati yang bersih, kita percaya rencana Tuhan yang indah digenapkan sempurna. Tuhan memberkati.